Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizia Putri dengan NPM 2312011296 dalam mata kuliah Hukum Perundang-undangan dan dengan dosen pengampu Dr. Ade Arif Firmansyah SHMH. Di sini saya akan menganalisis undang-undang yang sudah saya ambil untuk memenuhi tugas UAS saya yang sudah diberi oleh Pak Zulkarnain Ridwan. Undang-undang yang sudah saya ambil yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea. Di sini saya akan membagi menjadi 4 poin penting untuk menganalisis undang-undang yang sudah saya pilih. Poin yang pertama yaitu substansi undang-undang, poin yang kedua yaitu 5 aturan paling penting, poin ketiga yaitu relevansi undang-undang bagi kehidupan masyarakat, dan poin yang terakhir atau poin keempat yaitu apa yang perlu diperbaiki dari undang-undang tersebut. Poin yang pertama yaitu substansi undang-undang, berisikan latar belakang dan tujuan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 merupakan instrumen hukum nasional yang meratifikasi atau mengikatkan diri pada sebuah perjanjian bilateral penting, yaitu Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Republic Korea concerning cooperation in the field of defense atau persetujuan kerjasama pertahanan RI Korsel. Selanjutnya latar belakang lahirnya undang-undang yaitu yang pertama kemitraan strategis khusus atau Special Strategic Partnership. Hubungan kedua negara telah ditingkatkan menjadi kemitraan strategis khusus pada tahun 2017. Menurut adanya payung hukum yang kuat dan komprehensif di sektor pertahanan. Yang kedua yaitu kebutuhan modernisasi alutsista. Indonesia berkomitmen memodernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista melalui rencana strategis Minimum Essential Force Korsel dengan memajukan industri pertahanannya termasuk pesawat latih T-50 dan kapal selam menjadi mitra vital. Yang ketiga yaitu mandat konstitusi. Pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan wajib dilakukan melalui undang-undang sesuai pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Selanjutnya tujuan utama dari undang-undang ini. Tujuan utamanya yaitu memberikan landasan hukum domestik yang sah bagi pelaksanaan persetujuan, sehingga yang pertama meningkatkan kemampuan pertahanan nasional Indonesia melalui transfer teknologi, penelitian, dan pengembangan bersama. Yang kedua, stabilitas kawasan, memperkuat kerjasama regional untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang ketiga, kemandirian industri, yaitu mendorong kemandirian industri pertahanan nasional Indonesia melalui produksi dan pemasaran bersama. Persetujuan yang disahkan mencakup spektrum kerjasama yang luas dalam 12 pasal, termasuk pertukaran kunjungan, dialog kebijakan, latihan bersama, pendidikan militer, logistik, penelitian, dan industri pertahanan. Selanjutnya pada poin yang kedua yaitu 5 aturan penting. Karena undang-undang ratifikasi hanya berisi 3 pasal pengesahan, fokus aturan paling penting dialihkan pada substansi persetujuan kerjasama pertahanan yang diikat oleh undang-undang tersebut. Aturan yang pertama yaitu area kerjasama industri pertahanan, meliputi penelitian dan pengembangan, alih teknologi, dan produksi bersama. Pengaruhnya yaitu mendorong kemandirian industri pertahanan nasional, menciptakan lapangan kerja bagi insinyur dan tenaga kerja terampil Indonesia di sektor strategis, mengurangi ketergantungan pada impor alutsista. Selanjutnya, yang kedua yaitu pertukaran personel dan pelatihan, meliputi pendidikan dan latihan militer gabungan, pertukaran ahli, dan kursus. Pengaruhnya yaitu meningkatkan profesionalisme TNI ke standar internasional. Pendidikan yang lebih baik menghasilkan tentara yang lebih siap dalam menjaga kedaulatan, yang pada akhirnya memberikan rasa aman dan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Aturan yang ketiga yaitu perlindungan informasi rahasia, mengatur secara ketat penanganan, penyimpanan, dan perlindungan atas semua informasi dan dokumen rahasia yang dipertukarkan. Pengaruhnya yaitu melindungi aset strategis negara dan mencegah kebocoran know-how teknologi pertahanan kepada pihak ketiga. Kegagalan di pasal ini bisa mengancam keamanan data dan proyek bernilai triliunan rupiah.
Aturan yang keempat yaitu kerjasama logistik dan pemeliharaan, meliputi pemeliharaan, perbaikan, dan keahlian teknis untuk alutsista. Pengaruhnya yaitu memastikan bahwa alutsista yang dimiliki atau banyak berasal dari Korea Selatan seperti kapal selam atau pesawat dapat dioperasikan secara berkelanjutan dengan spare part yang terjamin. Ini penting untuk efektivitas pertahanan. Aturan yang terakhir atau yang kelima yaitu biaya dan pendanaan, menyebutkan bahwa pendanaan akan dilakukan berdasarkan kesepakatan spesifik dalam implementasi proyek. Pengaruhnya yaitu mengharuskan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pertahanan Indonesia. Masyarakat berhak tahu bahwa investasi triliunan rupiah dikelola dengan baik dan sesuai kesepakatan. Selanjutnya, poin nomor 3 yaitu relevansi undang-undang bagi kehidupan masyarakat. Undang-undang ini memiliki dampak nyata pada 3 pilar kehidupan di masyarakat. Yang pertama yaitu dampak ekonominya, bisa menciptakan ekosistem industri. Undang-undang ini menjadi payung hukum bagi proyek besar seperti pengembangan pesawat tempur KF-21 Borame. Kerjasama ini memaksa industri pertahanan nasional untuk meningkatkan kapasitasnya dari research hingga manufacturing, yang secara langsung menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mendorong pertumbuhan PDB dari sektor teknologi. Yang kedua yaitu dampak sosial dan keamanan. Dalam peningkatan kualitas pertahanan, peningkatan profesionalisme TNI, dan modernisasi alutsista secara langsung menjamin hak konstitusional atas rasa aman bagi setiap warga negara. Pertahanan yang kuat mencegah ancaman kedaulatan, termasuk di perairan Natuna atau perbatasan darat. Yang ketiga, dampak politik dan diplomasi. Dalam peningkatan posisi tawar, kemitraan strategis ini memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pertahanan di kawasan ASEAN. Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga mitra produksi atau CO producer yang meningkatkan prestis politik luar negeri dan posisi tawar Indonesia di forum internasional. Selanjutnya poin yang terakhir atau yang keempat yaitu apa yang perlu diperbaiki dari undang-undang tersebut. Isu yang pertama yaitu ambang batas alih teknologi atau TKDN. Perbaikan yang diperlukan merupakan perlunya regulasi turunan yang mengikat secara hukum, Perpres atau PP yang menetapkan target kuantitatif yang jelas dan sanksi jika target alih teknologi dan 3 komponen dalam negeri atau TKDN tidak tercapai. Alasan mendalamnya yaitu perjanjian pertahanan sering kali bersifat high level atau tingkat tertinggi. Tanpa target TKDN yang ketat, Indonesia berisiko hanya menjadi konsumen atau perakit akhir, bukan produsen teknologi inti. Hal ini menghambat kemandirian industri pertahanan. Selanjutnya isu yang kedua yaitu pengawasan anti korupsi dalam sektor pertahanan. Perlunya diperbaiki yaitu memperkuat mekanisme pengawasan DPR, BPK, dan KPK terhadap dana mega proyek hasil kerja selama ini, misalnya proyek KF-21. Harus ada klausul transparansi khusus dalam pengadaan terkait perjanjian bilateral. Alasan mendalamnya yaitu proyek pertahanan adalah sektor yang paling rentan terhadap korupsi karena sifatnya yang rahasia dan melibatkan dana yang sangat besar. Celah hukum rahasia ini dapat disalahgunakan untuk menutupi praktik pengadaan yang tidak wajar. Isu yang ketiga yaitu keamanan cyber dan perlindungan data sensitif. Perlunya diperbaiki yaitu memasukkan klausul adaptif yang merujuk pada standar keamanan cyber terbaru. Perlu adanya Badan Cyber Nasional atau BSSN yang dilibatkan secara resmi dalam audit keamanan setiap pertukaran data rahasia. Alasan mendalamnya yaitu di era modern, ancaman terbesar bukan lagi hanya invasi fisik, tetapi serangan cyber. Data sensitif dan cetak biru teknologi yang dipertukarkan harus dilindungi dari state sponsor hacking. Undang-undang perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru.
Sumber atau referensi yang sudah saya ambil untuk menganalisis undang-undang ini yaitu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Korea tentang kerjasama di bidang pertahanan. Yang kedua yaitu Jurnal Analisis Strategis, artikel mengenai Minimum Essential Force atau MEF dan peranan kemitraan bilateral dalam modernisasi alutsista. Yang ketiga, laporan Kementerian Pertahanan atau DPR RI. Sekian analisis undang-undang saya yang sudah saya presentasikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.